Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners dimanapun berada, jumpa kembali bersama saya di hari Kamis 12 Juni 2025, di mana pada kesempatan sore hari ini saya akan melaporkan sekaligus mengajak Tribuners untuk melihat ke toko yang menjual kamera analog ya. Ini lokasinya di The Hallway Space, lantai 2, Pasar Kosambi, Kota Bandung. Nah, di The Hallway Space ini ya, Tribuners, ternyata ada toko yang menjual kamera-kamera jadul ya, atau kamera analog. Dan saya juga pernah dulu ya menggunakan kamera analog, di antaranya Yashica 108, kemudian Nikon 70D, kemudian kamera apa lagi ya, dan terakhir adalah kamera EOS 5D. Oke, bikin saya penasaran, ingin melihat-lihat juga. Jadi kita akan coba lihat ke dalam langsung. Halo, assalamualaikum. Oh yes, Kang. Waduh, lagi sibuk apa, Kang? Biasa. Nyerpis, bersih. Ya, ini Kang hoyong ningalian nih, Kang. Mangga. Kamera-kamera analog yang ada di, oh ini tempatnya Ijul GeoKids ya. Analog Camera Store. Oke. Nah, sebelum ngobrol-ngobrol nanti sama akangnya, kita akan lihat-lihat dulu nih kamera apa saja yang ada di sini. Ini nih, berbagai macam ya kamera analog. Nggak tahu ini keluaran tahun berapa. Ada Ricoh ya, kemudian ada Minolta, ada Yashica, ada Zenith ya. Kalau dulu mah orang pakai Zenith cenah oleh-oleh di Arab. Ada Pentax 11 ya. Wah, ini kamera-kamera format besar nih, medium format. Dan juga ini kamera, ini tadi disebutnya apa? SLR ya. Kamu di SLR mah digital ya. Kalau mah SLR analog ya. Nah, dan selain SLR-nya juga ada pocketnya juga ya. Oke, kita langsung aja. Sareng Akang Saka? Ijul. Mangga. Sareng Kang Ijul. Kang, ini teh kameranya masih bisa dipakai kan? Alhamdulillah masih. Oh, masih bisa masih. Oh. Restorasian. Oh, restorasian. Jadi Akang nerimanya yang itu, yang banyak yang sudah Biasa kan si analog mah peninggalan biasa. Iya. Bapaknya pupus. Iya. Dan di restorasi gitu. Jadi yang di sini teh udah bisa dipakai semua. Udah bisa dipakai semua. Oke, dan dijual, Kang? Dijual semua. Oh, dijual nggak semua. Enggak. Oke. Kang Ijul ya? Mohon. Kang Ijul, gimana sih ceritanya tertarik untuk jualan kamera analog, sementara kan sekarang sudah dunia digital gitu ya? Nah, apa yang menjadi ketertarikan, Kang? Ketertarikannya adalah yang pertama, hasil analog itu tidak bisa digantikan. Hasil seluloid itu tidak bisa digantikan oleh digital, walaupun memang prosesnya udah jadi digital. Tapi ketika dibandingin, itu hasilnya tetap berbeda karena seluloid pasti hasilnya ada grainingnya, warnanya khas seperti Kodak, Fuji, Ilford, itu kan tidak bisa ditandingi lah oleh digital gitu. Yang kedua, merasakan effort motret zaman dulu. Jadi ketika motret pakai analog itu susahnya seperti apa sih? Itu biasanya blank, kebakar, itu kan jadi tantangan tersendiri untuk gimana caranya bisa sampai
ada hasilnya dan bersih lah gitu. Oke. Gitu. Analog. Oh, siap. Dan ini Kang dirintis toko ini dari kapan, Kang? Di sini mah 2022. Nah, sebelumnya di Cikapundung, Pasar Antik Cikapundung. Oke. Ya. Tahun berapa Dari itu, Kang? 2012. 2012. Berarti mengawali tahun 2012 itu kan sudah masuk era digital, Kang ya? Udah masuk. Udah lama. Oh. Dari 2006 kan. Oke. Digital teh. Peralihan teh 2004 ya. 2004 peralihan. Oke. Jadi 2012 baru mulai. Oh iya. Dan mungkin bagian dari nostalgia Akang oke da meureun dulunya Iya. Masa kecil. fotografer Akangnya fotografer Sebenarnya dimulai dari kuliah. Kuliah itu ya kan, kalau misalkan masa kecil jalan-jalan biasa beli tustel dulu. Iya. Beli kamera dulu, terus bonus film. Iya. Jalan-jalan ke Ragunan misalkan. Iya. Pulangnya dicuci. Iya. Nah, itu kan ada reminding nostalgia lah gitu biasanya. Nah, ya, ketertarikannya adalah di pas kuliah. Di UPI kebetulan. Jadi pas kuliah setiap praktikum diwajibkan bawa kamera gitu. Nah, pinjem lah. Pinjem lah. Siap. Karena tidak boleh beli mahal. Siap. Nah, nih Kang, Akang kan sudah berarti udah lama merintis usaha ini kan, lumayan cukup lah. Berarti kan banyak peminatnya Kang untuk saat ini ya. Kalau untuk saat ini mah justru menurun. Jadi setelah adanya peralihan dari analog mungkin bosen dan filmnya mahal ke Digicam. Digicam sekarang lagi naik. Digicam itu pocket digital. Nah, itu pocket digital itu sekarang lagi naik, harga berapapun dibeli asal lucu. Oke. Walaupun besoknya mati. Iya. Dan katanya untuk servisnya juga nggak ada, susah katanya Kang ya? Nggak ada ya? Nggak ada yang bisa. Oke. Menurut saya sih lebih awet analog daripada Digicam, cuma ya FOMO lah. Betul. Siap. Nah, ini Kang kalau boleh tahu harganya berapa saja nih Kang? Dari mulai berapa sampai ke berapa nih? Dari range-nya dari 600 ribuan. 600 ribuan? Iya, sampai sebutin deh. Nggak apa-apa. Sampai 50 juta. 50 juta. Oh, ada. Ada. Oke. Lensa itu sih. untuk ini ya, lensa itu maksudnya. Lensa ada, analognya ada. Oke. Dan semua merek kamera zaman dulu ada di sini kayaknya kan? Ada. Enggak Nikon. semuanya sih. Ada lah. Ada ya? Dari semuanya ada. Dari semua merek mungkin ada. Siap. Nah, ini terakhir teh saya pakai ini Kang. EOS 5. EOS 5 ya, Canon ya dulu terakhir. Aduh, Leica nih ya, ada Leica. Ini semua ini fungsi Kang ya? Normal ya. Tinggal pakai aja. Siap. Nah, nih Kang, terus pertanyaan saya, kalau ada teman-teman atau Tribuners yang punya koleksi ini, kemudian pengen direstorasi ya, nah itu bisa di sini Kang? Insya Allah bisa, asal full manual. Jadi analog itu kan ada dua, udah semi elektrik, full analog. Kalau full analog mah bisa, insya Allah. Jadi full elektrik mah udah nyambung sama kabel, nyerah. Nggak bisa. Nah, terus Kang, kalau yang ingin motret pakai kamera analog, sekarang ini butuh biaya berapa duit sih Kang? Taruh katalah dengan film 1 roll gitu. Film 1 roll. Analognya misalkan kita taruh dari 1 jutaan, itu udah siap pakai. Kalau filmnya tuh 175 ribuan. 175 ribuan. Yang fresh. Sebentar dulu Kang, 175 ribu ya? Betul. Zaman saya itu sebelum Krismon itu Kang 5.000. Oh enggak, 5.000 enggak, film 15.000 ya, 16.000 kalau nggak salah. Apa Fuji Superia kalau nggak salah ya? ISO 200 ya. Superia 200. Itu yang 170.000 film apa? Fuji 200 tapi yang sekarang itu Fuji 200 sama si Kodak Color Plus. Kodak Color Plus, Kodak Gold yang ada teh sekarang teh masih di ASA 200. Jadi yang ASA 400 teh sudah jarang. Jadi si Kodak itu membeli Fuji sebenarnya. Nah, si Fuji dalamnya itu Kodak sekarang. Gitu.
gitu. Nah estimasinya paling motret sampai beres biasanya berapa ya, pokoknya 175, nyucinya 175 itu yang isi 36 ya, karena 24 nggak ada ya. Terus cuci itu 55 dan 60, 55.000 60.000 ya, dulu zaman saya cuma 5.000 enggak kan sih 500 kalau salah. Iya benar. Luar biasa. Jadi, terus kan ya dengan ngopi, dengan jajan itu pasti dari, kalau misalkan kita udah punya kameranya ngabisin 300-400 ribuan lah. Itu baru punya 36 frame. Nah, itu sistem ininya kan untuk ke proses cuci cetaknya atau tadi Akang awal sebelum kita live kan katanya ada yang sekarang itu sistemnya langsung di scan dan dikirim lewat apa? Email atau apa? Lewat email ya. Google Drive. Iya, Google Drive. Itu di mana, Kang? Jadi ini kalau mau beli filmnya di mana, Kang? Misalkan kalau misalkan kita mau motret di Bandung itu ada beberapa toko yang jual film. Yang pertama itu Circa Lab, yang kedua Hypercat Lab, yang ketiganya Shadowwood, yang keempatnya tapi online ada di 8 Film Lab atau Dog Days. Nah itu banyak sebenarnya di Bandung deh. Nah kalau misalkan mau beli bisa di sana dan nyuci pun bisa di sana. Nah kalau misalkan mau nyuci langsung kasih aja rollnya, biasanya ngisi data pribadi, nomor, alamat, bukan alamat ya, apa alamat email, alamat email. Nanti setelah dikasih bayar, kita pulang. Biasanya dalam waktu sehari atau 2 harian paling lama, biasanya kita nerima data yang udah jadi. Biasanya kalau dulu kan si roll film itu dicetak. Betul. 5R. Iya betul. 5R. Dilihat dulu, misalkan satu kotak itu mana yang bagus baru dicetak. Betul. Kalau sekarang langsung masuk, mau kebakar, mau hitam blank, itu dikasih. Oke. Gitu. Udah nggak ribet sih sebenarnya. Oke. Nah, Kang, apa sih sebenarnya dari para penghobi foto ini yang dicari dari mereka menggunakan kamera analog ini, Kang? Yang dicari adalah yang pertama itu sebenarnya ikut-ikutan. Yang pertama ikut-ikutan, ada yang beneran serius, mereka pengen belajar motret dari awal. Ya khususnya pakai analog dulu karena basic, pengaturannya basic, semuanya basic. Jadi itu yang kedua. Yang ketiganya emang kebutuhan kuliah. Kebutuhan kuliah biasanya butuh kamera analog dulu sebelum digital. Oh, ada ya? Ada banyak. Oke. Jadi untuk mengenal ini ya? Iya, betul. Jadi mereka tuh beli analog dulu, atau misalkan kesini tuh cuma nanya analog tuh kayak gimana, ya dijelasin. Nah, yang terakhir nostalgia biasanya. Jadi ada beberapa macam yang datang ke sini teh misinya beda-beda gitu. Kalau yang nostalgia seperti omnya, ini pernah pakai nih, dulu nggak kebeli gitu. Kayak senior fotografer di Bandung, rata-rata kebanyakan ada yang belum pernah megang si kamera teh. Kalau misalkan ini kok bisa gini, ini bisa gini, ini kok mereknya belum pernah saya lihat dulunya gitu. Di sini alhamdulillahnya suka ada dan mereka megang dan beli biasanya gitu. Kalau yang pertama tuh yang FOMO. FOMO tuh wah, uangnya banyak. Siap. Yang penting kepuasan ya, Kang ya. Kepuasan itu ya. Walaupun emang motretnya cuma sekali. Betul. Rata-rata gitu. Tapi yang profesional juga masih ada yang gunain ini, Pak. Nah, itu yang profesional itu biasanya atas dasar permintaan konsumen. Permintaan klien ya. Atau misalkan si vendornya menawarkan mau nggak pakai film. Siap. Oke, Kang, terakhir nih, harapannya di tengah ya gempuran digitalisasi ya saat ini, dan Akang tetap bertahan dengan kamera-kamera analognya, apa nih, Kang? Harapannya adalah jangan tinggalkan sejarah. Iya. Jadi jangan terlalu
terlena oleh digital menurut saya, karena digitalisasi akan sedikit membodohkan kita. Gitu. Harapannya adalah kalau misalkan kita ingin belajar mendalami fotografi, ya main analog dulu lah, jangan dulu ke digital. Oke, siap. Oke, siap. Dan terakhir mungkin dari saya, bagi Tribuners yang butuh kamera analog, silahkan datang ke Ijul Geokid di The Hall Space lantai 2, Hallway Space ya, lantai 2 Pasar Kosambi, Kota Bandung. Demikian Tribuners, tadi bincang-bincang ya sekilas dengan Kang Ijul ya terkait kamera analog ya. Jadi tadi sekali lagi saya sampaikan, bagi yang ingin lihat-lihat atau pengen mau beli atau mau merestorasi kameranya, silahkan datang ke sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.